Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang risk dan reward. Oke guys ya, jadi namanya trading atau dagang atau apapun lah ya, dalam berbisnis kita nggak mungkin untung terus ya. Jadi ada kalanya kita mengalami kerugian. Sebagus-bagusnya win rate, tetap dia nggak mungkin 100% ya, nggak mungkin untung terus begitu. Pasti ada kalanya kita mengalami kerugian. Nah, yang terpenting adalah seperti kata George Soros ya, atau George Soros, saya nggak tahu itu gimana cara benernya yang baca yang benernya gimana. Yang terpenting adalah bukan untung dan ruginya berapa ya, tapi seberapa banyak kita saat rugi dan seberapa banyak kita saat mengalami keuntungan ya. Nah, disitulah peran dari risk dan reward ini. Jadi kalau misalnya kita sekali ruginya 1 dan sekali untungnya 3, tentu walaupun win rate kita agak rendah, kita masih tetap mendapatkan keuntungan ya. Misalnya win rate kita cuman 40%, kalau risk rewardnya 1/3 seperti itu, ya kita tinggal hitung 3 kali 40 ya 120 dan 60 untuk total kerugiannya. Berarti kita masih ada selisih 60 ya. 60 keuntungan begitu yang saya maksud. Oke, kita langsung aja ambil contoh. Misalnya di sini kita menggunakan time frame H4 di pair GBP USD. Seperti ini misalnya, atau kita mau menggunakan time frame H1 seperti ini. Nah, strateginya misalnya kita ambil yang gampang menggunakan Fibonacci seperti ini. Kita tarik biar level-levelnya ada kelihatan jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, karena kita menggunakan Fibonacci dan misalnya kita menambahkan garis tren di sini misalnya Bollinger Band. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sebenarnya tren sedang bergerak naik, tapi kemungkinan ada pembalikan arah atau bisa saja terjadi koreksi ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada level-levelnya. Kita mungkin akan melakukan entry ya. Misalnya kalau kita akan melakukan entry di sekitar area sini. Nah, jadi kita rencananya menunggu breakout begitu ya. Dia harganya menunggu tembus di level resisten ini, level 61,8, dan kemudian kita akan meletakkan stop loss di sini begitu ya nantinya, karena dia akan breakout atau naik ke atas. Nah, berarti ada selisih sekitar 4884, sekitar 600 poin ya. Jadi ada selisih sekitar 600 poin. Nah, kemudian kita akan meletakkan stop loss di situ dan nantinya kita tinggal menghitung berapa take profitnya ya. Misalnya kita akan menggunakan probabilitasnya 1/3, berarti 600 kali 3 begitu, atau 1/2 berarti 600 kali 2 begitu. Jadi take profitnya 1200 dan stop lossnya 600 begitu. Jadi yang terpenting dari risk reward ratio ini adalah kita perhatikan atau kita utamakan dulu stop loss-nya ya. Stop loss-nya kita utamakan dulu. Jadi jangan kita menghitung profitnya. Misalnya seperti ini, kita ambil contoh, kita hapus semua. Nah, seperti ini. Misalnya kita menggunakan stokastik seperti ini, stokastik oscillator misalnya. Kita ambil yang simple. Nah, misalnya seperti ini. Dia kebetulan sedang oversold begitu ya. Kita rencananya yang penting mau take profit di area sini misalnya. Nah, ini kan berarti selisih antara harga dan level take profit di kisaran 4963, sekitar berapa itu? 1000 sekian ya. Nah, poin penting kalau tips dari saya, jadi kita bukan menghitung level
take profitnya dulu, baru menentukan stop loss. Tapi yang terpenting kita menentukan stop lossnya dulu, baru kita nanti menentukan take profitnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menentukan take profit dulu, kemungkinan stop lossnya menjadi lebih sempit ya. Dan kita lebih mudah tersentuh stop lossnya itu. Misalnya dia di sini, kita nantinya akan entry di sini, jadinya stop lossnya ya sekitar area sini misalnya kan, karena dia probabilitasnya 1:3, risk rewardnya itu 1:3, jadi stop lossnya semakin sempit begitu. Jadi yang terpenting adalah kalau tips dari saya adalah kita utamakan level stop lossnya dulu, baru nanti kita tentukan level take profitnya seperti itu. Nah, kita kembali ke sampel yang awal, misalnya tadi seperti ini. Nah, kita sudah akan entry di area sini, begitu ya. Misalnya, nah stop loss-nya di area sini. Misalnya, nah kita perkecil. Nah, dia sudah agak sempit karena grafiknya ini sudah daily. Ini kita hapus biar nggak terlalu. Misalnya di sini tadi levelnya, ini kita hapus Fibonacci-nya, terus stop loss-nya di area sini. Nah, kita tinggal menghitung take profit-nya ya. Misalnya di sini 1:1-nya di sini seperti itu. Kemudian 1:2-nya di sini. Selanjutnya 1:3-nya di sini. Ups. Di sini nggak bisa nyebrang dia, layarnya terlalu sempit. Oke, kita misalnya di area sini. Nah, seperti ini sudah 1:1, 1:2, dan 1:3. Nah, selanjutnya kita kan kemungkinan harga dia bergerak ke atas, belum menyentuh take profit, bisa saja dia bergerak turun ya, atau terjadi pembalikan arah. Nah, di situ adalah ada beberapa tips ya untuk mengatasi itu. Salah satunya adalah kita melakukan trailing. Nah, jadi misalnya tadi misalnya posisinya kan di sini, kemudian harga bergerak ke sini, ke arah yang 1:1 ini. Nah, kita merubah level stop loss-nya ini, kita hapus, kemudian kita letakkan di level break even point begitu. Jadi begitu seterusnya. Nah, jika harga sudah bergerak ke area sini ke 1:2, maka stop loss-nya ini kita rubah ke sini, ke rasio yang 1:1. Nah, di sini. Jadi walaupun nanti harganya bergerak turun, kita sudah mengalami keuntungan begitu. Keuntungan dengan probabilitas 1:1. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu tipsnya. Nah, tentu setiap trader atau setiap orang bisa saja beda-beda. Tapi itu salah satu tips dari saya. Oke, jadi probabilitas atau risk reward itu seperti itu ya. Kenapa ini penting ya? Karena memang dalam trading kan kemungkinan besar kita nggak tahu pasar akan seperti apa begitu ya. Jadi win rate kita juga belum tahu berapa. Kalau misalnya belum memiliki sistem trading malah lebih misteri lagi ya. Kalau misalnya kita sudah memiliki sistem trading, biasanya tiap bulan juga cenderung berubah-ubah gitu win rate-nya. Jadi nggak selalu sama begitu. Makanya ini penting, probabilitas ini sekalipun win rate kita rendah, kita tetap mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi risk reward ratio ini termasuk salah satu kunci keberhasilan dalam trading ya, trading forex ini. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya masukan atau pertanyaan mungkin ya, silahkan tulis di kolom komentar. Sama-sama kita berbagi ilmu dan
pengetahuan ya tentang forex biar lebih bermanfaat kepada orang lain yang mungkin sedang belajar dan bisa saja menjadi trader besar di kemudian hari seperti itu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan like kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yuk.